Untuk seri ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Teruna yang telah hadir untuk mengisi mata kuliah sintesis peptida di hari kedua ya. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Rani selaku pengampu serta teman-teman sekalian yang telah hadir ya. Di sini ada selain mahasiswa yang mengambil mata kuliah eh, sintesis peptida, ada juga ada yang mengambil mata kuliah apa tadi teh, Bu Rani? MMP ya, mekanisme molekular penyakit ya. Ada juga mahasiswa yang mengambil mata kuliah mekanisme molekular penyakit yang diampu oleh Prof. Iman Permana. Ya, betul. Ya. Ya, jadi hari ini kita lanjutkan mata kuliah sintesis peptida hari kedua setelah kemarin kita mendengar bersama mengenai eh, introduction ya, bagaimana pentingnya peptida itu dalam bidang farmasi ya telah dijelaskan secara detail oleh Prof. Teruna. Oke, mungkin langsung saja Prof, lecture-nya bisa dimulai. Silahkan. Oke, oke. Selamat malam Mm-mm. semuanya. Jadi kemarin sudah saya ceritakan tentang bicarakan tentang bagaimana kita uh, uh, kenapa alasannya kita melakukan peptida research dalam peptida dan peptidomimetik. Salah satunya adalah di bidang therapeutics ya. Jadi sekarang kita ke arah bagaimana mensintesa peptida. Uh, Mensintesa peptida itu ada dua metode, yang satu yang namanya solution phase dan kemudian ada yang solution phase. Jadi sebelum adanya, sorry, one is solution and one solid. Yang namanya solid phase itu datangnya setelah solution phase. Jadi waktu Bruce Merrifield dapat Nobel Prize itu karena dia uh, mendevelop solid phase. Karena apa? Solid phase itu menjadi sangat efisien, bisa mensintesis peptide dengan sangat cepat dibandingkan dengan solution phase. Nanti kita bisa lihat bedanya di mana. Uh, jadi solid phase itu sekarang juga uh, sudah kayak mapan gitu ya, yang digunakan di mana-mana. Jadi sebagai contoh, kalau kita melakukan solution phase untuk membuat 10 amino acid peptida, satu hari untuk coupling, setengah hari untuk di protection, kemudian activation, dan jadi mungkin kemungkinan besar membutuhkan sekitar 15 hari untuk 10 amino acid peptide. Tetapi kalau menggunakan solid phase itu, apalagi dengan automated peptide synthesizer, ya nanti saya tunjukin mesinnya, itu bisa cuma 1 jam per amino acid sekitar 10 jam. Jadi kalau misalnya Anda kerja di laboratori jam 5 sore, Anda men-setup automated synthesizer, besok pagi udah selesai 10 peptide amino acid. Jadi sangat 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 cepat. Makanya dia dapat Nobel Prize ya. Jadi kita akan bicarakan principle of solid phase dan kita akan bicarakan yang namanya Bock chemistry sama MOC chemistry. Apa itu Bock chemistry? Itu adalah protecting group yang digunakan traditionally secara historik. Bock mula-mula digunakan untuk memproteksi amino terminus ya. Setelah itu karena Bock itu menggunakan TFA, uh, sekarang kebanyakan menggunakan FMOC chemistry. Apa itu Bock and FMOC itu kita bicarakan nanti. Ya, salah satu lagi untuk solid phase synthesis, kita harus berbicara dengan resin. Resin apa yang Anda gunakan? Karena terkadang kita bukan sedang mensintesa peptide itu, si terminusnya itu apa? uh, Carboxylic acid, atau kita pengen amidated gitu ya. Jadi tergantung di mana, dan juga tergantung uh, fasilitas Anda, apakah Anda menggunakan HF untuk cleavage atau menggunakan mild acid untuk cleavage ya. Dan protecting group ini sangat penting, tergantung apa yang produk apa yang Anda mau dapat, dan untuk cyclization terkadang kita harus memilih protecting group yang tertentu. Jadi seperti saya bilang,
cleavage itu tergantung produk apa yang Anda inginkan ya. Nah, purification ini sangat penting. Kenapa? Karena kita melakukan banyak waktu purification. Seperti yang saya bilang, sintesanya memang cuma 10 amino asid, sintesanya cuma semalaman gitu ya. 10 sampai 15 jam. Tetapi purifikasinya yang sukar ya. Karena apa? Sewaktu Anda memotong peptida dari solid phase menjadi di solution phase, juga protecting group juga uh, terpotong sehingga protecting group menjadi kontaminan. Jadi tergantung proses Anda, terkadang Anda harus purifikasi. Nah, untuk cyclic peptide juga Anda uh, menggunakan additional step ya, step tambahan untuk membuat cyclic peptide. Nah, setelah kita purifikasi, kita harus analisis karena kita sudah tahu peptida apa yang kita lakukan. Kita tidak perlu melakukan NMR sebenarnya. Dan peptida yang sangat besar sukar dilakukan NMR gitu ya. Kalau yang kecil ya gampang. Yang kita lakukan biasanya mass spec karena mass spec itu bisa langsung memberitahu molecular weight Anda gitu. Malah the mass spec itu satu atomic unit aja berbeda bisa bisa dilihat gitu. Jadi kalau kita menggunakan cyclic peptide disulfide bond, tadinya linear peptide itu punya 2 cysteine, terus kita cyclisasi, kan beda molekul-molekulnya cuma hanya 2 karena kita oksidasi disulfide bondnya. Jadi bisa dilihat itu apa cyclic apa tidak. Nah, yang sangat penting seperti saya bilang, aktivitas dari peptida itu tergantung pada conformation, kepada strukturnya. Peptida itu tidak gampang dikristalisasi, jadi X-ray biasanya sukar dilakukan. Kalau ada beruntung mungkin bisa terkristalisasi. Jadi orang menggunakan NMR dan computational chemistry untuk menentukan conformation. Jadi kalau Anda tahu conformation, Anda bisa docking ke target protein dan kemudian Anda bisa mendesain molekul berikutnya gitu untuk mendapat potensi. Dan juga kita terkadang menggunakan CD kalau molekul Anda itu bukan cyclic, mungkin mempunyai struktur uh, alpha helix, gampang dilihat dari CD. Jadi saya membantu 2 murid UGM di sini mendesain antibakterial yang makin tinggi alpha helixnya, makin tinggi aktivitasnya. Jadi di situ mereka melakukan mutasi dari peptidanya dan bisa dianalisa apakah mutasi ini mempertinggi alpha helical dan memang kelihatan uh, molekul yang mereka lakukan itu makin tinggi alpha helixnya, makin tinggi potensinya sebagai antibakterial. UV dan IR terkadang digunakan, tapi jarang, tergantung pada protein ya. Makin besar proteinnya mungkin makin berguna UV dan IR. Oke. Dan terkadang juga kita gunakan fluorescence untuk menentukan, apalagi kalau protein, stabilitas dari protein. Jadi UV dan fluorescence biasanya digunakan, UV, CD, fluorescence digunakan untuk stabilitas protein ya. Peptida mungkin bisa, tetapi ya, biasanya peptida yang cukup besar ya, bukan yang kecil. Oke. Jadi kita kalau mempertimbangkan mana yang lebih baik, apakah solid and solution phase, biasanya kalau solution phase itu kalau Anda ingin apa senyawanya itu high, apa ya, large scale, apalagi dari 2 sampai 5 amino acid, solution phase itu cukup efisien untuk large scale ya. Tetapi kalau sudah lebih dari 5 amino acid itu biasanya solid phase yang powerful ya, biarpun large scale. Jadi saya pernah ke Shanghai itu diundang ke perusahaan peptide synthesis. Ya, mereka melakukan solid phase itu pakai reaction vessel tong yang gede-gede. Itu solution phase dilakukan. Nah, biasanya panjang peptide itu dari sekitar 4 atau 5 sampai 40 sampai 50 bisa disintesa dengan solid phase. Nah, kalau misalnya sudah lebih besar, mungkin kebanyakan udah kayak protein gitu. Kita bisa melakukannya melalui E. coli synthesis ya. Jadi menggunakan protein expression system. Nah, zaman dulu memang agak sukar. Kalau zaman sekarang
untuk E. coli sintesis itu DNA-nya itu bisa disintesa. Kita bisa order disintesa sama orang. It's kind of interesting. Jadi di laboratorium kami juga kalau misalnya mau memproduksikan protein, kita order aja DNA-nya. Oke. Jadi prinsipnya biasanya ada dua chemistry, yang satu Boc amino acid chemistry yang namanya Boc chemistry, dan this is FMOC ya chemistry. Perbedaannya adalah bagaimana kita memotong FMOC dan Boc tersebut. Jadi prinsipnya solid phase itu sangat simple, makanya cepat bisa dilakukan. Jadi Anda mempunyai resin ya, jadi solid phase ya. Jadi resin ini terbuat dari polystyrene dan ada cross linknya diphenylbenzene. Jadi kayak beads itulah, kayak manik-manik ya, beads ya. Jadi di permukaan beads tersebut ada functional group yang dikonjugasikan ke amino asid pertama ya. Jadi ini contohnya di FMOC chemistry ya. Jadi amino asid pertama Anda itu karboksiliknya itu uh, uh, lengket ke resin ya. Jadi via ester bond atau amide bond, tergantung resinnya gitu, tergantung produk akhir. Nah, kemudian amino grupnya itu diproteksi dengan FMOC atau Boc ya. Jadi ini kan Boc atau FMOC. Nah, kemudian kalau amino asid Anda punya side chain, itu ada protecting groupnya juga gitu. Nah, eh, biasanya protecting group di P1 ini, di amino acid nomor 1 ini berbeda dengan protecting group dari FMOC. Jadi misalnya kalau kita memotong FMOC, P1 protecting group ini tetap aja nggak terpotong, ya, dia stabil. Kenapa? Karena kita nggak mau reaksi ke sini. Jadi misalnya ini aspartic acid ya. Jadi aspartic acid itu kan side chain-nya karboksilik. Nah, karboksilik side chain itu diprotecting dengan grup tertentu. Nah, in this case kalau FMOC itu biasanya karboksilik acid-nya itu diproteksi dengan T-butyl ya, ester ya, COO-T-butyl. Jadi setelah kita konjugasi amino asid pertama, nah biasanya tergantung resinnya gitu. Biasanya kalau kita beli resinnya sudah ada amino asid pertama di situ. Kemudian kita reaksikan di blok, kita potong FMOC-nya dengan piperidin ya. Kemudian Anda dapat amino group. Nah, ini udah siap untuk reaksi amino asid kedua. Jadi ini amino asid kedua ini ada di solution misalnya, di larutan. Kemudian Anda memberikan activating agent, ya banyak macam-macam, nanti kita bicara apa itu activating agent, menjadi active ester ya di sini. Jadi active ester, jadi berarti karbonil ini sangat reaktif ya karena adanya activator itu. Nah, misalnya ini amino asid kedua adalah lysine misalnya, lysine. Lysine itu kan ada side chain-nya amino. Nah, juga terkadang lysine ini diproteksi dengan Boc group ya. Karena Boc group itu tidak bisa dipotong dengan piperidin, hanya FMOC. Jadi amino group sini adalah FMOC. Nah, ini direaksikan. Nah, ini direaksikan di two phase. Berarti two phases maksudnya apa? Kan ini kan solid ya, solid di liquid, ini kan di liquid. Jadi senyawa ini harus bereaksi ke immobilize immobilize amino acid ya di resin. Jadi kayak dua phase itu, dua phases. Jadi karena ini teraktivasi, maka amino bisa mengetek karbonil, terjadi dipeptide ya. Jadi side produknya itu kan di solution. Nah, jadi amino acid ini nanti lengket di solid phase, di resin tersebut, di manik-manik atau beads tersebut. Ya. Nah, kenapa ini sangat efisien? Karena apa? Kalau Anda ada ekses atau berlebihan, karena memang biasanya kita melakukan reaksi ini
uh, rasionya itu 1:4. Jadi 4 ini 4 mol ini 1 mol amino acid pertama. Nah, berarti kan solution Anda apa? Liquid Anda itu kan dua phase ya. Jadi bagaimana membersihkan senyawa ini? Kita tinggal filtrasi aja dan kasih solvent, cuci aja, mencuci solvent dibersihin dengan filtrasi. Jadi sangat cepat. Bayangkan kalau Anda melakukan solution phase, semuanya di solution. Anda harus rotafab, harus Anda melakukan kolom kromatografi dan segala macam. Nah, bayangin satu coupling itu bisa sehari atau 2 hari baru jadi. Nah, ini satu coupling biasanya kalau aktivatornya sangat bagus 1 jam. Membersihkannya tinggal uh, filtration aja. Jadi Anda dissolve, kasih solvent, difilter, kasih solvent, difilter. Kayak mencuci apa ya, mencuci gelas aja gitu, ya kan? Jadi udah ada 2 amino acid di situ. Nah, ini kembali lagi ke sini. Misalnya di sini dipeptide, kalau mau 3 amino acid, reaksikan amino acid ketiga dan seterusnya. Jadi Anda punya tergantung 10 amino acid, 15 amino acid, tinggal diulang-ulang aja. Jadi biasanya proses ini bisa diautomasikan. Jadi kita punya peptide synthesizer, tergantung chemistry-nya. Terkadang satu reaction itu sana 1 jam ya. Kemudian mencucinya hanya 30 menit atau 15 menit. Ya, 1 jam 15 menit sudah 1 amino acid. 10 amino acid kali 10 aja. Dan itu dilakukan oleh mesin. Anda tidur, kerjaan Anda di laboratorium bekerja terus. Jadi sangat sangat efisien ya. Nah, setelah misalnya kedua kita di blok ya, dan kita lakukan pemotongan dari resin. Jadi biasanya setelah di proses ini kita di blok dengan piperidin, tetapi pemotongannya kita gunakan trifluoroacidic acid. Nah, itu bisa terpotong. Jadi tadinya di solid, sekarang jadi larut peptidanya. Dan at the same time, dalam waktu yang sama, semua protecting groupnya, bulk protecting group di side chain terpotong. Jadi Anda dapat final product, free peptide. Jadi prinsipnya sangat simple, tetapi obviously waktu mereka melakukan research ini ya berpuluhan tahun baru baru berhasil dengan baik. Tetapi sekarang ini kayaknya udah kayak automated, otomatik ya. Oke. Oke, jadi prinsipnya Anda punya resin, terus ada linker, tergantung linker apa ini. Karena apa? Linker ini di uh, didesain supaya bisa apakah nanti ini carboxylic acid hasilnya, apakah ini nanti amide, ya. Jadi kita sintesa dari C terminus ya ke N terminus. Kalau Anda sebagai peptide chemist ya biasanya kita menghitung amino acid itu dari N terminus ke C terminus. Ya, tapi di sini kita waktu kita mensintesa dari C terminus. Ya. Jadi jadi sebelum adanya automatic synthesizer itu kita melakukan sintesis dengan manual. Ya, jadi uh, kalau Anda tidak punya peptide synthesizer, tinggal beli aja ini tubing. Saya malah waktu dulu datang ke Kansas tuh nggak punya automated peptide synthesizer. Saya buat sendiri. Jadi kita pergi ke glass blower, minta supaya membuat ini. Sekarang udah bisa dibeli dari Sigma. Ya. Nah, jadi kita lakukan pakai tangan aja. Jadi kita kasih resin, kita kasih solvent, ya reaksi terus difilter ya kemudian reaksi lagi difilter. Nah, dengan automated synthesizer memang sejam setengah lah bisa 1 amino acid. Dengan melakukan ini ya memang agak lebih lambat ya. Tapi lebih cepat dari solution phase dan lebih gampang melakukannya. Jadi setelah selesai langsung kita clip dan dari resin kemudian
HPLC purification dan analysis. Nah, kalau ini di laboratorium saya nih, ya Bu Rani pernah ke laboratorium saya. Ini peptide synthesizer-nya. Jadi semuanya dikontrol sama komputer ya, sama komputer ini. Jadi komputer ini mengontrol sequence. Jadi Anda misalnya punya sequence 10 amino acid, tinggal masukin aja typing di komputer amino acid pertama apa, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, ini adalah reaction vessel-nya. Jadi reaksinya dilakukan di sini. Ini ada shaker-nya. Ini ada dua reaction vessel. Jadi berarti kita bisa mensintesa sekaligus bisa mensintesa dua peptida sekaligus. Jadi misalnya murid saya punya dua peptida itu semalaman bisa bisa dua peptida selesai ya. Nah, nah, disinilah yang di amino asidnya. Di sini ada kayak apa? Cartridge ya, kayak apa? Kayak uh, uh, apa kayak gimana itu kalau di airport itu yang membawa membawa baggage itu yang keluar dari pesawat. Uh, jadi Carousel. karusel, ya ini karuselnya di sini. Jadi ini amino asidnya dikasih di sini nih, tabung-tabung ini dimasukin di sini. Jadi misalnya Anda 10 amino asid, Anda buat dari amino asid nomor 10, 9, 8 sampai amino asid 1 ditaruh di karusel. Jadi ini solventnya DMF ya, ada dua DMF-nya. Kemudian ada uh, ada pencuci DCM, dichloromethane, ada coupling agent ya, di sini HATU ya, dan ada decoupling agent di sini piperidine ya untuk remove FMOL. Jadi sangat simpel. Jadi murid-murid saya yang mereka lakukan kita bisa beli amino asidnya, tetapi untuk murah ya murid saya yang kita beli cartridge-nya, dia yang mengeload amino acid, kemudian di crimp. Nah, di rack, ditaruh di rack ini langsung komputer di design dibuat amino asidnya di komputer, langsung go and that's it. Tomorrow morning, besok pagi udah selesai peptidanya. Ya. Nah, jadi eh, kalau kita butuh eh, dua batch, kita lakukan dua batch sekaligus. Nah, tapi sekarang kalau misalnya Anda bilang, wah ini mesinnya mahal, memang betul mahal, ya sekitar 80 sampai 100 ribu dolar, ya. Jadi kemungkinan hanya satu institusi bisa. Uh, Kalau di Indonesia mungkin, but it's so efficient ya. Nah, kemudian uh, kita bisa beli ini sekarang. Kalau dulu saya pergi ke glass blower, tapi kita bisa beli ini, mungkin harganya sekitar $100 ya. Uh, dan waktu itu saya beli shaker yang murah. Ini shakernya bisa dibeli juga dan ya bisa sintesa sendiri gitu, solid phase. Ya, bisa efisien dan murah. Jadi waktu saya sebelum ada banyak grant ya, waktu saya datang startup fund-nya sangat kecil ya. Jadi nggak bisa, harus hati-hati menggunakan startup fund, uh, uh, dana mula ya. Saya melakukannya sendiri ya di laboratorium. Nah, bagaimana sebenarnya ya sedikit tentang automated synthesizer. Automated synthesizer itu biasanya let's see if I see. Kan lihat aja nih ada tubing, sebenarnya di sini ada nitrogen tank ya. Jadi pekerjaan peptide synthesizer itu adalah semuanya menggunakan nitrogen pressure ya, tekanan nitrogen. Semua yang mendorong chemical reaksi segala macam itu adalah nitrogen tank. Jadi ada banyak yang namanya valve, ada kayak klep menutup dan membuka. Jadi ada di sini reaction vessel, ada concentrator, ada activator. Jadi amino acid Anda dikasih solvent, kemudian dikasih uh, bubble gitu, kemudian di pressure pergi ke activator. Jadi semua senyawa activation dilakukan dengan menggunakan valve itu dikasih ke
ke reaction vessel. Jadi semuanya itu menggunakan nitrogen. Ya. Jadi nggak uh, the flow of liquid is through nitrogen pressure. Nah, kalau reaction vessel itu kita biasanya ini bulk chemistry ya. Kalau bulk chemistry diproteksi di reaction vessel dikasih TFA. Kalau FMOC chemistry uh, dikasih piperidin. Setelah selesai reaksi, kemudian di wash, kemudian dineutralisasi, kemudian wash lagi, kemudian coupling. Setelah coupling, washing lagi. Jadi itu balik-balik begitu aja. Jadi mesinnya sangat simple. Berarti flow ini bisa Anda lakukan tanpa mesin. Jadi mesinnya ya Anda. Jadi itu yang saya lakukan mula-mula. Nah ini kan slide-nya ada Bu ya, dikasih sama mereka ya Bu ya. Ya jadi ini biasanya jargon-jargon Iya. chemical abbreviation yang digunakan untuk peptide synthesis. Nah, bagaimana bulk chemistry dilakukan? Jadi ini kan resinnya di sini ya. Jadi biasanya amino asid pertama Anda ya itu dihubungkan dengan resin melalui ester ya, melalui ester. Kemudian bulk chemistry Anda berarti ini kan carbamate ya, carbamate group dengan asid dengan TFA 50% bisa dipotong. Tapi kan dan resin Anda kan nanti jadi acidic, harus dineutralisasi ya dengan base ya diethyl diethyl uh, DIEA, diisopropylethylamine ya. Kemudian di wash, jadi berarti Anda punya amino group. Kemudian Anda mengaktifasi amino acid dan protecting groupnya di sini contohnya benzyl. Ya berarti nanti harus di sini CBZ harus dipotong dengan cara tertentu. Kemudian ini kayaknya pakai HF ini. Kemudian decoupling, kemudian repeat. Setelah selesai, Anda harus memotong dengan strong acid atau HF. HF itu sangat dangerous ya. Jadi kalau zaman dulu mula-mula saya melakukan sintesa di tahun 80-an, itu kita menggunakan hydrofluoric acid. Ya, memang sangat cheap dan clean ya. Tetapi itu sangat berbahaya ya kalau misalnya kita bisa sangat toxic ya. Itu nerve agent ya. Jadi berarti apa? Lemari asamnya memang harus benar-benar bekerja ya kalau menggunakan HF. Tapi sekarang juga bisa menggunakan banyak fluoro acid yang digunakan untuk memotong amino acid dengan bulk chemistry. Bulk chemistry itu memang lebih murah ya, amino asidnya lebih murah, tetapi agak harus menggunakan strong acid, ya, agak cumbersome ya. Kalau MOC chemistry itu lebih mild, ya makanya peptide synthesizer menggunakan MOC chemistry. Jadi 9-fluorenyl ini bisa dipotong dengan secondary base piperidin ya. Jadi bisa di wash dan conjugate. Kemudian pemotongannya gampang dengan menggunakan TFA, trifluoroacetic acid. Dan kemudian juga biasanya setelah dipotong dari resin, purifikasi pertama tergantung sequence ya. Kalau sequence-nya sangat hidrofobik agak sukar. Tapi kalau sequence-nya hidrofilik, purifikasinya sangat gampang. Jadi ini kan solution TFA ya. Kemudian kita kasih diethyl ether, cold diethyl ether. Kita titrasi, maksudnya the TFA solutionnya dimasukin ke cold ether, langsung peptidanya terprecipitate. Ya, jadi kayak powder kita lihat tuh precipitate apa? Ya, I don't remember what precipitate in Indonesia. Apa precipitate Bu bahasa? Mengendap ya, Mengendap, Prof. Endapan ya. Ya, kita lihat tuh senyawa peptidanya putih gitu, langsung difilter aja. Jadi kan Anda tahu kan banyak protecting groupnya kayak benzyl, butyl, semuanya larut di ether.
ya, semuanya larut di iter. Jadi tinggal hanya peptida Anda. Jadi kalau biasanya kalau dia bisa terpresipitasi, Anda dekantasi aja atau filtrasi aja, nanti powdernya itu sudah cukup bersih lah ya, mungkin sekitar 85%. Jadi kalau Anda injek ke HPLC, nanti major peak-nya itu yang peptida Anda, yang minor peaks-nya itu hanya sedikit yang protecting group atau scavenger. Nanti kita bicara apa itu scavenger. Scavenger itu yang leftover di sedikit di di presipitat itu uh, adalah uh, dari waktu pengendapan terkadang dia trap di apa ter, trap di solid phase-nya gitu. Nah, ini classical coupling ini jadi prinsipnya sama semua. Jadi tapi reagent coupling itu berbeda-beda sekarang dan makin efisien. Nah, nanti saya kasih tahu alasannya kenapa dirubah dari DCC ke like HATU, HBTU dan macam-macam ya. HOBT dan segala macam. Nah, ini prinsipnya begini. Jadi amino asid Anda itu diaktifasi dengan zaman dulu ini DCC menggunakan dicyclohexyl carbodiamide ya. Jadi carboxylic acid ini bereaksi dengan karbon ini yang sangat aktif mendapat di hasil urea. Jadi kalau Anda punya amino asid di resin, langsung karena carboxylic acid ini teraktivasi, nitrogen ini bisa menyerang ya nucleophilic attack ke karbonil sehingga ini menjadi urea ya. Nah, kalau di solution phase ini terkadang urea ini sangat apa ya, mengesalkan ya. Karena dia ngikut kemana-mana kalau 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 kita mau purifikasi selalu di mana-mana kita bisa lihat ureanya gitu. Walaupun dia terpresipitasi juga gitu. Jadi dan reaksi ini sangat aktif, tetapi uh, harus sekarang ini orang berubah dari ini karena apa? Karena Dia sangat lanjut ya, tapi udah puluhan tahun jadi dosen di Kartos University. jadi uh, jadi uh, karena ini sangat aktif, maka terkadang bisa terjadi rasemisasi di amino asid ini ya. Jadi makanya uh, dirubah cara cara aktivasinya. Nah, oke. Salah satu cara juga menggunakan symmetric anhydride ya. Jadi kita menggunakan DCC tetapi setengah ekivalen dan satu ekivalen amino acid yang kita bentuk adalah setengah ekivalen DCU urea dan setengah ekivalen anhydride. Nah, anhydride ini kan sangat aktif ya. Kemudian amino kan bisa bereaksi di sini. Jadi ada dua cara. Tetapi dengan metode ini banyak kita dapat rasemisasi. Ya, rasemisasi amino asid uh, karena sangat aktif. Jadi X ini adalah ureanya, hasil urea. Karena dia sangat aktif, maka kalau ada sedikit saja base, ya, di karbonil ini bisa bereaksi, ya, ya, bereaksi dan membentuk aslakton. Nah, bayangkan aslakton ini karena ada double bond di sini dan proton alfa ini kan memang sudah acidic, tapi karena ini cyclic form malah dan ada double bond di sini malah lebih acidic sehingga kalau ada base sedikit aja bisa diekstraksi maka terjadilah carbanion ini. Nah, carbanion ini kan sangat stabil. Kenapa? Karena ada 3 resonans. Nah, kalau di reprotonasi kan ini kan kayak apa ya? Kayak flat ring ya. Jadi kalau di protonasi bisa diprotonasi dari atas dan dari bawah. Berarti tadinya Anda punya L amino acid sekarang menjadi 50% L dan 50% R. Jadi waktu orang mensintesa dengan menggunakan DCC, terkadang mereka melihat peptidanya ada yang double gitu, 2. Kenapa? Karena amino asidnya ada yang terasemisasi. Ya.
Jadi uh, untuk menjauhi uh, problema rasimisasi, jadi di develop lah di uh, senyawa-senyawa lain untuk coupling. Oke. Nah, zaman sekarang orang menggunakan sebenarnya sebelum HATU, HBTU itu orang menggunakan yang namanya HOBT, hydroxybenzotriazole. Jadi berarti diaktifasi dengan hydroxybenzotriazole dulu uh, sebelum direaksi. Nah, hydroxybenzotriazole itu ini kayak ekuivalen dari ini. Nah, sekarang yang paling populer karena reaksi ini sangat cepat, walaupun sangat mahal, HATU dan HBTU. Ini sebenarnya uh, tetramethyl uranium derivatif dari HABTU sebenarnya. Jadi karboksilik amino asid Anda itu bereaksi dengan uranium, ya, kemudian di hydroxybenzotriazole derivatifnya itu reaksi kembali ke amino asid sehingga actually the activating agent itu adalah derivatif dari HOBT, hydroxybenzotriazole uh, amino acid. Zaman dulu kita tidak menggunakan ini, kita gunakan uh, DCC equivalent ditambah hydroxybenzotriazole untuk membuat ester ini. Tapi sekarang nggak usah menggunakan itu, langsung aja beli ini, walaupun mahal, kita bisa membuat hydroxybenzotriazole. Alasannya kenapa? Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak terlalu aktif sehingga tidak terjadi rasimisasi. Ya. Jadi orang tidak lagi menggunakan DCC equivalent. Nah, setelah karena ini teraktivasi, maka nitrogen dari amino group bisa bereaksi ke karboksilik acid dan memotong hydroxybenzotriazole membuat dipeptida. Oke. Jadi kalau ini juga bisa dilakukan dengan solution phase, nggak harus solid phase ya. Bisa dilakukan juga solution phase reaction. Oke. Nanti, setelah kita bicara coupling, berarti Anda tahu bagaimana sebenarnya hampir sama solution, tetapi Anda menggunakan solid phase. Sudah tahu sekarang activating agent. Sekarang kita bicara dengan resin. Apa hal-hal yang penting dengan resin ini? Jadi karena Anda melakukan reaksi itu biphasic ya, solution dan solid. Kalau Anda mikirin ya, kalau Anda melihat, bayangkan ya, resin itu kayak sebuah bola ya, bola batu ya. Tetapi bola batu tersebut ada porositasnya, ada pornya, ada kayak ada lubang-lubangnya ya kan. Nah, kemudian amino asid Anda itu semua kan di lubang-lubang tersebut gitu ya, di semua permukaan lubang-lubangnya. Bukan jadi batu ini tidak solid tapi ada porositasnya. Semua amino asid Anda di situ. Nah, yang sangat penting di sini yang dipikirkan adalah polistiren ini juga sewaktu dikasih ke pelarut, dia akan membengkak. Ya. Sehingga makin besar pembengkakannya, makin gampang amino asid di solution masuk ke porositas. Ya. Dan juga Anda juga harus memikirkan makin besar peptida yang Anda sintesa, makin crowded, sorry kalau pakai bahasa Inggris, makin crowded, makin mampet lah. Padat ya Pak, padat berjejaring. Padat, ya makin padat ya. Jadi Anda harus memikirkan juga. Jadi kalau Anda mensintesa hanya 5 amino acid, it's no problem. Tapi Anda kalau mensintesa 40 amino acid, harus memikirkan makin panjang chain Anda, makin sukar reaksinya gitu. Nah, sehingga loading dari resin itu sangat penting gitu. Apa itu maksudnya loading? Maksudnya berapa peptida per permukaan, per sentimeter atau per milimeter peptida. Ya, karena nggak mau terlalu padat, karena nanti mereka berinteraksi, peptida itu di solid phase berinteraksi, sehingga reaksi berikutnya agak sukar.
makin sukar, makin sukar, makin sukar. Jadi makin panjang peptida yang Anda sintesa itu loading first amino acidnya itu harus makin rendah persentasenya. Karena apa? Kalau makin besar nanti makin sukar untuk mensintesis, couplingnya makin sukar dan malah stop. Kadang-kadang malah stop. Ya. Jadi ini contohnya amino acid ya, dan makin banyak amino acid Anda makin berat, makin padat resinnya ya. Ini kan sama kan. Jadi di sini dilihat volumenya juga makin besar. Nah, ini yang sangat penting ini di sini. Kelihatan di sini dengan DMF itu dia biasanya zaman dulu mula-mula kita menggunakan solid phase synthesis ini menggunakan DCM, dichloromethane. Tetapi ternyata DMF itu lebih bagus karena resinnya lebih membengkak. Ini kan kelihatan volumenya makin besar dibandingkan dari dichloromethane. Jadi kalau misalnya untuk menggunakan sintesa 4 sampai 8 amino acid, it's okay. Nggak ada pengaruhnya. Tetap solvent itu nggak ada pengaruhnya, nggak banyak. Tetapi kalau untuk peptida yang sangat panjang, lebih baik menggunakan DMF. Jadi zaman 80-an, akhir 80-an itu masih digunakan dichloromethane actually. Peptide synthesizer. Tapi sekarang semua automated peptide synthesizer menggunakan DMF. Oke, bagaimana mekanisme diproteksi dari BOC ya? Tadi kita kan punya BOC sama FMOC. Jadi BOC itu kan strong acid ya, TFA itu menggunakan TFA, I'm sorry, trifluoroacidic acid. Jadi BOC itu kan strong acid ya. Nah, jadi di sini kan carbamate group ya. Jadi this oxygen has 2 electron ya, can abstract this proton. Jadi membuat this cation. Kemudian karena ini T-butyl, dia membuat T-butyl cation yang stable kan. Chemistry Anda kan karena metal ini kan electron donating, makanya ini stable. Sehingga memotong bond ini ya. Nah ini kan nggak stable, grup yang nggak stable ya. Nah kemudian CO- bisa abstract this proton dan membuat CO2, carbon dioxide. Ya ini kan menjadi CO2. Jadi kalau Anda melakukan reaksi ini, Anda bisa lihat tuh ada bubble ya, karena CO2 evolve. Nah, membuat terjadinya pemotongan grup ini. Dan inilah hasil akhirnya adalah diprotected amino acid. Nah, bahayanya apa? T-butyl ini sangat reaktif. Ya. Jadi kalau peptida Anda mungkin ada lysine group, ya, atau ada phenyl group, ya, ada aromatic group. Ini bisa terjadi side reaction, T-butyl carbocation ini bisa melengket ke aromatic group, ya, sehingga peptida Anda termodifikasi, ya. Makanya sewaktu kita memotong peptida dari resin, kita tidak menggunakan TFA saja, ya, atau asid saja, kita juga menambah yang namanya scavenger. Nah, ini bahasa baru ya, kalau Anda baru melakukan peptide synthesis, baru dengar, Anda menggunakan yang namanya scavenger. Jadi ada cocktail scavenger yang Anda tambah di reaksi Anda sebelum memasukkan acid atau HF or whatever it is untuk memotong dari resin. Kenapa? Scavenger itu akan bereaksi dengan side chain product atau protecting group. Sehingga tidak ada terjadi peptida Anda termodifikasi. Nah, kalau Anda tidak pakai scavenger, ya HPLC Anda nanti kayak hutan gitu. Nggak single peak. Karena
banyak sekali reaksi-reaksi side reaction. Nah, itu juga nanti saya bicarakan bagaimana beberapa contoh penggunaan scavenger. Nah, kalau untuk FMOC menggunakan secondary amin basic ya, piperidin. Piperidin akan mengekstraksi this proton is acidic ya, dan kemudian membuat carbanion bereaksi mengeluarkan sama aja CO2 dan fulvin ya. Dan biasanya fulvin ini bisa bereaksi dengan piperidin Anda. Tetapi juga ini berbahaya karena ini sangat reaktif ya. Kalau tidak punya scavenger, amino group Anda bisa bereaksi kayak lysine, N-terminus amino acid bisa bereaksi lagi dengan ini, sehingga peptida Anda juga akan termodifikasi, sehingga waktu Anda HPLC peptida Anda juga banyak peaknya daripada senyawa peptida yang Anda harapkan. Oke. Let's see how. Oke. So, jadi kita typical solid phase itu tadinya ada copolystyrene, ada diphenylbenzene sebagai cross linking. Nah, teknologi ini Anda nggak perlu memikirkan lagi, tapi ini sudah bisa dibeli lah ya. Tapi ini dasarnya adalah menggunakan polystyrene. Nah, ini zaman dulu tipikalnya ada 3 macam resin yang kita bisa beli. Ada yang namanya chloromethyl resin. Tapi biarpun ini Anda bisa beli sekarang, tapi it's good to know what chemistry you have ya. Ada pakai kloro, ada pakai hidroksi, jadi bisa amino asidnya dihubungkan kemari. Ada yang namanya aminomethyl resin. Tetapi yang Anda bisa beli ya biasanya ini resin. Misalnya Anda C-terminus Anda ingin peptidanya dengan COOH ya. Anda bisa beli yang namanya PAM resin kalau Anda menggunakan bulk chemistry, sehingga peptida Anda dibangun di sini ya. Dan akan dipotong sehingga peptida Anda nanti hasilnya C-terminalnya adalah carboxylic acid. Bagaimana kalau Anda pengen C-terminalnya itu di cap sama amino group? Nah, pertanyaan Anda gitu, kenapa kok mesti di cap gitu ya? Biasanya peptida yang C-terminalnya amidated itu lebih stabil di plasma karena carboxypeptidase nggak bisa memotong-motong peptida Anda gitu. Nah, nanti itu topik lain lagi tuh. Panjang di situ. Jadi kita bisa menggunakan ini dan bisa dipotong dengan HF atau strong acid ya. Fluoroacid yang bisa dibeli tanpa HF ya. Nah, kalau Anda pengen FMOC chemistry bisa beli yang namanya Wang resin sehingga si terminalnya COH dan pemotongannya memang mild ya pakai TFA. Nah, ada juga resin yang pakai alloy dan segala macam. Itu you can study yourself. This is just a simple thing. Kalau misalnya Anda mau ada amide, ini ring resin. Jadi sekarang development resin itu juga banyak. Nah, jadi bisa Anda beli resin yang udah ada amino asidnya. Nah, ada linker ini, ternyata ini contoh PAM resin supaya nanti bisa dipotong, hasilnya adalah carboxylic acid ya. Sama juga dengan MBHA resin, ini amino group here ya. Sewaktu dipotong nanti amino itu ikut ke peptida Anda ya. Nah, bisa dipotong dengan HF atau dipotong dengan strong acid. Oke. Nah, ini contohnya loading dari peptida ya. Jadi makin panjang peptida Anda, efeknya ada efeknya ke swollen volume, diclomethane dan DMF. Nah, DMF kelihatannya memang swollen volume-nya makin besar ya. Karena apa? Karena makanya DMF itu yang digunakan sekarang untuk peptide synthesis karena sangat efisien untuk coupling ya, jarang terjadi deletion. Dan ini juga contoh dari uncoupled amin. It means sewaktu Anda coupling amino acid itu ternyata tergantung dari activating agent
dan juga tergantung dari solvent, ya. Jadi reaction time versus uncoupling amin, ya. Jadi terkadang terkadang sangat tinggi ya uncoupled amin. It means reaksinya nggak 100% gitu. Nah, Anda harus bertanya ya, loh kan nggak apa-apa nggak 100%. No, that's not good. Jadi kalau untuk peptide synthesis untuk solid phase, reaksi Anda itu harus 99.99% atau 99.98%. Kenapa? Karena kalau ada saja 5% yang nggak terkonjugasi, waktu Anda diproteksi kemudian membuat amino asid lain berikutnya, berarti peptida yang Anda sintesa itu campuran dari full length sama deleted amino acid. Jadi bayangin kalau setiap couple Anda hanya 80%, berapa banyak peptida, macam-macam peptida yang Anda dapat. Wah, itu mumet nanti purifikasinya, identifikasi. Malah lebih mahal nanti. Nah, jadi ingat ya, kalau Anda melakukan coupling harus 100%. Makanya biasanya melakukan peptide synthesis itu biasanya setiap waktu saya melakukannya dengan tangan ya, manual, setiap coupling saya deteksi apakah ada amino group dengan ninhydrin test atau different kind of test. Ya, bisa kita lihat. Jadi ninhydrin sangat sensitif. Sedikit aja ada amino group langsung purple itu ya solutionnya. Jadi kita harus make sure no purple solution, then the next coupling. Nah, gimana kalau dengan peptide synthesizer? Nah, itu sebenarnya dengan peptide synthesizer itu agak gambling juga gitu. Nah, kalau misalnya ternyata sintesa kita pertama kali kita sintesa peptida tersebut ternyata banyak peaknya dan kemungkinan ada deletion, maka kita melakukan yang namanya double couple. Ya, double couple itu memang dengan peptide synthesizer itu amino asid yang kita reaksikan itu kan excess ya. Tetapi kita melakukan double couple maksudnya kita konjugasi pertama dengan peptida yang kita inginkan. Kita cuci, kita konjugasi lagi. Berapa kali? Double couple, triple couple. Kalau misalnya ada sequence yang sukar di konjugasi. Oke, so that's a more detail ya. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan juga, loading itu sangat penting. Ya, makin besar loadingnya, makin sukar couplingnya. Ya, ini contohnya ini loading beda loading dan ini jam reaksi. Makin padat loadingnya, makin banyak jam reaksi. Nah, ini kan persen unreacted ya. Jadi makin banyak persentasi unreacted kalau makin padat loadingnya ya. Dan ini juga efek dari DMF versus dichloromethane. Jadi DMF itu selalu superior dibandingkan dari dichloromethane. Tapi kalau untuk short peptide ya maybe kalau misalnya lagi nggak ada DMF, maybe dichloromethane is okay for short peptide. But for long peptide, I don't recommend with dichloromethane. Oke. Nah, terkadang juga peptide chain itu bisa hilang karena ada side reaction ya. Waktu cleavage itu. Jadi ada side reaction yang membuat peptida chain Anda itu hilang ya. Dan ini kelihatannya observed deletion versus distance. Jadi linker itu sangat penting ya, sangat penting suatu itu. Kalau Anda sekarang ini nggak perlu mikirin ini gitu, you can buy it. In the old days, people are thinking about this linker. Salah satu yang Anda mungkin bisa terjadi ya, terkadang kita sintesa peptida, ya kita sintesa peptida, ternyata yieldnya setelah diklipit yieldnya sangat kecil. Ya, yieldnya sangat kecil atau terjadi modifikasi. Terkadang resin itu sewaktu proses diproteksi atau exposed to base, terjadi reaksi antara peptida Anda dengan resin. Sehingga
kalau ini terjadi banyak, maka waktu dipotong, peptida Anda dipotong dari resin, yieldnya sangat rendah. Ini bisa terjadi. Nah, inilah uh, apa? This is the factor of factor of quality of the resin. Jadi kalau saya selalu beli resin kalau saya sukses dengan vendor tertentu, I just stick with them. Karena terkadang kita lihat vendor lain, oh is murah ya. But then when you start clipping, you lost a lot of product because of side reaction with the resin. Ya. It's just something that kita bisa lihat. Dan kemudian terkadang tergantung resin apa yang mereka gunakan. Kalau ada amin resin, bisa terjadi transfer. Kalau terjadi transfer ini mau dipotong sama TFA nggak bakalan terpotong. Ya, karena dia peptida Anda ini lengket di resin. Okay, so I think I stop here. This is my last slide for today. I think it's 1 hour. Jadi kalau ada pertanyaan, I can answer. Ya. Iya, terima kasih Prof. Teruna atas kuliahnya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Di sini banyak sekali audiens ya. Ada 44, totalnya ada 44 partisipan, Prof. Jadi selain dari Unpad juga ada yang dari BRIN ya, dari Unisba di Bandung ya, dari Unima di Manado ya, Unima, lalu dari Unisula, serta ada beberapa yang juga yang exchange student ya dari UMT Malaysia. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja. Ya, silakan. Saya keep the slide ya, Ya, Khalid ada pertanyaan dari Khalid. Silakan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, Ya, sudah. ya. Saya mau bertanya, jika udah terjadi rasmisasi yang tadi, itu bagaimana cara kita itu mendeteksi dan memisahkan enantiomer L dan D? Ya, jadi biasanya enantiomer itu bisa terpisah dengan HPLC. Ya, jadi bisa terpisah dari HPLC. Nah, lebih penting lagi bagaimana mendeteksi mana peptida yang Anda inginkan, mana peptida yang tidak. Jawabnya, Anda harus melakukan hidrolisasi. Jadi, pernah dengar amino acid analysis? Pernah kan ya? Jadi, peptida Anda misalnya, ternyata sewaktu setelah reaksi selesai, Anda separasi, ya, ada dua peak, yang let's say 50-50 maybe, ya, 50%, 50%. Anda masukin ke mass spec, ya, dua-duanya molecular weight-nya sama, karena mass spec nggak bisa mendeteksi rasmisasi, kan? Jadi bagaimana caranya? Caranya Anda harus melakukan amino acid analysis. Jadi amino acid analysis itu kan harus semua peptidanya harus dihidrolisis ya. Jadi Anda masukin peptida A dan peptida B ke one normal HCl, kemudian dikasih di ampule seal tube, kemudian dipanaskan selama dimasukin ke oven 100 degree selama let's say 72 hari ya. 2 hari. Kemudian berarti semua peptidanya terpotong ya, peptida bond. Jadi tinggal Anda mendapat amino acid semua kan. Setelah itu Anda beli enzim yang namanya L-amino acid diamino acid oxidase atau L-amino acid oxidase. Nah, kalau Anda menggunakan L-amino acid oxidase, jadi ini kan tadinya di HCl ya, kemudian ada neutralisasi liquidnya dengan PBS ya, atau get rid of the HCl and then neutralisasi dengan PBS, beli enzim yang namanya L-amino acid oxidase. Anda reaksikan. Ya.
Apa gunanya L-amino acid oxidase? L-amino oxidase itu mengoksidasi semua amino acid yang L. Ya, jadi berarti semua amino acid Anda itu tidak amino acid lagi, terjadi teroksidasi. Tetapi kalau Anda punya tabung Anda itu punya diamino acid, L-amino acid oxidase tidak akan mengoksidasi. Sehingga Anda dua tabung A dan B. B ini yang ada racemicnya. Yang A ini tadinya sebelum L-amino acid oxidase, let's say you have 10 amino acid. Anda melihat ada 10 peak. Kalau amino acidnya semuanya beda, 10 peak. Ya. Kemudian Anda lakukan L-amino acid oxidase. Berarti semua amino asidnya teroksidasi. Berarti Anda lakukan HPLC, sekarang nggak ada 10 peak. Flat. Nah, tabung B, Anda punya satu amino acid yang D. Ya. Anda reaksikan dengan L-amino acid oxidase, yang semua L hilang menjadi oxidase, yang D tetap. Jadi Anda injeksi HPLC, apa hasilnya? Ada satu amino acid yang masih di HPLC. Nah, Anda bisa lakukan sebaliknya. Kita Anda beli diamino acid oxidase. Anda reaksikan ke tabung A. Karena tabung A nggak punya diamino acid, ya, Anda injek ke HPLC, nanti 10 peak di situ. Karena ada 10 amino acid. Yang berbeda-beda ya. Nah, tabung B ada satu diamino acid. Anda reaksikan diamino acid oxidase. Sekarang peaknya berapa? 9. Nah, Anda kan tahu peak ini untuk amino acid ini, peak ini untuk amino acid. Tahu di mana rasterisasi. Jadi itu salah satu caranya. Nah, saya nggak punya amino acid analisis mesin. Kalau Anda punya HPLC, Anda bisa lakukan. Nggak usah punya amino acid analisis mesin. Anda bisa lakukan reaksi untuk mendeteksi amino acid Anda. It's gampang. Ya, saya waktu di San Diego, kerja di San Diego tuh nggak punya amino acid analysis mesin, tapi saya gunakan HPLC, tapi reaksi-reaksinya dilakukan di tubing aja. Gitu. Oke? Oke, bagaimana? Bagus pertanyaannya. Ya, go ahead. Second. Ya. Ada yang ingin? Terima kasih Prof. Teruna atas jawabannya. Oke, ya, terima kasih Holid ya. Pertanyaannya yang lainnya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Harsa, silakan. Eh, Sebelumnya apa suara saya terdengar? Ya, jelas, Harsa. Saya ingin bertanya, jika tadi kan untuk SPPS, metode SPPS ini tuh digunakan untuk ya lebih efisien gitu ya, karena kita uh, base-nya filtrasi gitu. Nah, bagaimana jika kita ingin mensintesis suatu cyclopeptides, di mana kalau saya perhatikan mungkin kalau secara analogi mungkin akan ada terjadi intramolekul ya, besar. Terus, nah, ketika terjadi intramolekul, apakah mungkin gitu ya bereaksi dengan intramolekul senyawa yang terikat ke linker lain, misalkan satu Ya. urutan dengan urutan lain dan sehingga apa yang bisa dilakukan untuk mencegah itu? Apakah SPPS mungkin kondisinya menjadi buruk jika kita dealing with cyclopeptides? I think Ya. oh, Ya. that's Ya. my question. Sekarang, ya, zaman sekarang memang banyak orang yang melakukan siklisasi di resin. Ya. Nah, kami juga murid saya sekarang nih di UGM juga menggunakan siklisasi di resin, tetapi tidak berhasil. Pertanyaannya kenapa nggak berhasil? Nggak berhasil terkadang karena loadingnya sangat padat. Itu salah satu. Jadi berarti ini ada surface ya, kan Anda surface reaction ya. Anda surface, kalau misalnya peptida Anda sangat berdekatan di surface, tadinya mau intramolekular jadi intermolekular. Malah terkadang jadi polimer. Karena kan reaksi Anda kan tergantung reaksi membuat peptida bond misalnya ya, membuat peptida bond. Kalau di resin jadi berarti bisa, kalau dia dekat-dekat jadi bisa intermolecular reaction. Nah, solusinya apa? Loadingnya harus rendah. Jadi misalnya satu molekul itu jaraknya dengan molekul lain nggak begitu dekat. Jadi menurunkan loading resin.
Itu salah satu. Uh, ya salah satu karena murid saya itu kan mensintesa sekitar 15 amino acid. Ya, peptida dia itu helical gitu. Jadi tadinya kita mau cyclisasi side chain to side chain gitu untuk menstabilisasi helical. Tetapi tidak berhasil karena kebanyakan terjadi reaksi intermolekular gitu, bukan intramolekular. Nah, jadi nggak bisa berhasil. Ya biasanya itu dengan reduction. Nah, kalau juga masih tidak berhasil, you don't have any other choice. You have to clip the peptida from the resin and then cyclize in the liquid. Karena liquid itu Anda bisa melakukan siklisasi dengan high dilution ya, dengan volume solvent yang sangat besar sehingga tidak terjadi bimolecular reaction gitu. Ya. Biasanya itu karena kepadatan dari loading. Oke, gimana Harsa? Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih saya. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Ya, Putri ya, silakan. Ya. Sebenarnya apakah suara saya terdengar itu? Iya, terdengar. Izin bertanya, Prof, untuk menentukan penggunaan jenis-jenis resin saat sintesis itu ditinjau dari hal apa ya? Oke, ya, jenis resin itu ditinjau dari peptida apa yang Anda akan Anda buat ya. Jadi pertama-tama seperti yang saya bilang ya, terkadang orang mau si terminalnya itu karboksilik ya. Jadi harus menggunakan resin tertentu. Terkadang orang mau menggunakan bulk chemistry, juga resinnya berbeda dengan FMOC chemistry. Nah, terkadang orang menggunakan bulk chemistry tapi clippage-nya dia pengen beda-beda caranya berclippage. Itu tergantung sequence. Tapi kalau hanya membuat standar peptide, ya hanya standar peptide linear, jadi mula-mula belum mikirin cyclic, belum mikirin yang macam-macam gitu ya. Itu biasanya yang resin yang saya tunjukkan itu udah standar gitu, yang 4 yang saya tunjukkan gitu. Karena bisa melakukan pop chemistry ya gunakan mana ya? Jadi ada resin saya ya. Sorry, sebentar ya. Ada kan sin. Ini resin yang saya tunjukin tadi. Iya, resin ini slide 21. Ini kayaknya standar resin gitu. Jadi kalau bulk chemistry itu pakai PAM, kalau mau C terminusnya amid itu pakai MBHC. Walaupun di sini pemotongannya pakai HF, sekarang kita bisa beli like trifluorosulfonic acid, bisa dibeli, nggak usah pakai HF juga bisa beli liquid yang bisa memotong resin. Zaman dulu harus pakai HF, sekarang saya udah bisa menggunakan trifluorosulfonic acid yang bisa dibeli di Ampio, nggak usah punya HF ya. Nah, kalau lebih convenient ya ini pakai FMOC chemistry, walaupun si bulk amino acid itu lebih murah ya, karena saya mikirin ekonomi ya. Saya selalu juga ya lebih murah, tapi harus menggunakan strong acid. Nah, kalau mau simple menggunakan FMOC amino acid, menggunakan resin ini gitu. Nah, ada juga resin yang namanya alok dan segala macam yang dipotong dengan itu untuk orang-orang yang sophisticated kayak murid-murid Burani selalu cyclization di resin segala macam, dia buat yang more sophisticated molecule ya, cyclic dan segala macam, itu mungkin Anda menggunakan resin-resin tertentu ya. Tapi kalau standar ini kalau untuk pemula ya, you just use this. Once you get more sophisticated, then you can read papers and gunakan yang lebih sophisticated ya. Oke.
Putri ya, Gimana? dia answer question. Ya, Anda bisa start dengan ini gitu. This is if you are in the starting point, just use this simple one. Ya, Oke, ya, pertanyaan yang menarik ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? ya Oh, college. dari Holid lagi, silahkan. Mungkin ini menyambung dari pertanyaan Hanun sebelumnya, Prof. Bahwa kebanyakan itu saya penasaran, kebanyakan resin itu mengapa dimulai dari C terminus atau mungkin dari OH seperti halnya resin ring amida atau 2 CTC, HMPB, sasrin resin atau wang resin itu kenapa kebanyakan dimulai dari C terminus atau karboksilik asid. Ya karena chemistry lebih karena itu ya memang zamannya Bruce Merrifield ya itu mereka tadinya menginvestigasi dari both side dari karboksi sintase dari karboksi dan dari amino. Ternyata chemistry yang lebih mudah itu dari carboxylic acid, nggak terbalik. Makanya jadi standar gitu. Jadi ngapain ngapain kita reinventing the wheel kata orang Amerika. Ngapain udah kita tahu bahwasanya apa roda yang putar itu lebih cepat jalannya daripada buat roda yang segi empat atau segitiga. Nggak jalan-jalan kita. Itu logikanya. Karena mereka udah mendiscover roda bulat itu yang paling efisien daripada roda roda bergerigi atau roda segi empat. That's the answer. Jadi mereka sudah menginvestigasi both sides ya. But ternyata ini yang paling efisien. Ya, nanti Anda juga kalau makin makin senior, makin melakukan research banyak ya, you become like me. What is the easiest way? Gitu. Nah, ini bicara filosofi sekarang ya. Ya, ya Iya, you find a way say kalau saya tuh kadang-kadang ini cerita aja ya secara filosofi. Murid saya selalu mulu-mulu, oh dia this. Oh dia mau melakukan ini. Terus saya bilang, wow, kamu mau graduate 5 tahun atau 10 tahun? Yeah. That's a more philosophical. That's a good question actually. It's a more philosophical question. Yeah. iya, mungkin tidak terpikirkan gitu ya. Kenapa mulainya dari sini gitu. Tadi dari Holid kita kepikiran juga gitu dari pertanyaannya Oh no, ternyata. that's a good scientist. You always try to challenge something. Yes. But the answer sometimes you find out also, oh yeah, they are more practical. Yeah. Oke. Yang lainnya di sini, Orang-orang yang dapat Nobel Prize itu ya, hmm, itu mereka karena tekun dan mendalami sesuatu sangat dalam sehingga membantu banyak orang. Kalau dipikir-pikir mungkin sewaktu Merrifield memulai solid phase itu banyak orang yang nggak percaya, wah ini nggak nggak mungkin ini kayak gini. Ternyata solid phase itu sekarang malah saya juga melakukan reaksi bisa membuat library segala macam melalui solid phase. Nah, juga solid phase ini juga nggak harus kalau banyak juga yang menggunakan resin kayak glass beads ya, bukan saja resin uh, polystyrene gitu. Ya, pernah saya beli mesin sebelum sintesase ini itu semua menggunakan uh, glass beads ya, resinnya glass beads gitu. oke. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, ada tadi saya Harsa ya. Silakan. Izin bertanya lagi, Prof. Mungkin ini juga apa yang menyangkut kurang kurang relevan dengan topik yang dibahas kali ini. Oke ya. Mungkin sebagai 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 peneliti yang berkecimpung di sintesis peptida gitu. I think we use a lot of regions and it's not really actually green. Dan gimana cara penanggulangan mungkin kayak region-region or maybe
the leftover of unwanted maybe like sequences. Jadi kayak misalkan ada peptida yang panjang, udah panjang itu apakah we just throw it away or perhaps like do what is it other stuff to throw it or maybe diregenerasi mungkin atau gimana gitu. Saya mungkin Oh, lebih oke. tertarik ke Ya, ya. caranya bagaimana. Ya, ya. Ya, so kalau ya memang yang sangat kalau secara ekonomik ya, um, biasanya kalau reagent synthesis itu ya nggak bisa diregenerasi, activating agent, cuma yang bisa diregenerasi kemungkinan solvent. Ya, itu pun solvent yang bisa diregenerasi misalnya dichloromethane karena bisa gampang didestilasi. Tapi DMF, for example, DMF itu it's high boiling point, you have to have a high vacuum, you cannot regenerate. Nah, memang benar asidonitrile itu sangat mahal ya untuk HPLC purifikasi. Nah, asidonitrile mungkin Anda bisa destilasi, ya. Mungkin dan saya dengar kalau misalnya Anda beli peptida dari China, for example, they recycle their acidonitrile, ya. Mereka mendestilasi acidonitrile. Um, karena untuk prep HPLC menggunakan banyak acidonitrile. Itu satu box acidonitrile itu sekitar 4 gallon, ya, 4 botol. It's $1,000 about. Sangat-sangat mahal. Ya. At one point during COVID, there is no production. Itu harganya like $2,000. It's so expensive. Nah, itu yang mungkin bisa efisien ya. ECTU sangat mahal. Terkadang kombinasi DIC sama HBOBT sudah cukup bisa untuk coupling. Itu lebih murah dari ECTU. Nah, zaman dulu ya sebelum adanya ECTU, HBTU, kami menggunakan mixture DIC, diisopropyl ya, DCC derivatif DIC yang bisa soluble di water. Menggunakan itu dengan HOBT aja, gabungan itu karena lebih murah. Ya. Does that answer your question? Ya, mungkin solvent, mungkin coupling agent yang bisa diefisiensikan. Atau ya saya zaman dulu juga waktu nggak banyak dana, amino acid saya buat sendiri. Apalagi amino acid yang saya proteksi sendiri. Jadi amino acid yang tidak ada side chain, like leucine, alanine, isoleucine, valine, phenylalanine, kan nggak ada side chain protecting groupnya. Boxnya saya buat sendiri, saya beli box anhydride, saya reaksiin sendiri, and buat sendiri semua. FMOC demikian juga, kita bisa beli FMOC chloride, buat sendiri. Dan bisa pembersihannya bisa ekstraksi atau precipitation. That's it. Ya. Tapi yang ada protecting groupnya memang agak sukar. Ya. Ya, Bukan agak sukar, bisa sih, tapi mumet. berat ya. Ya. He says, where's my time is gonna be spent, because our time is money also. So terkadang kita nggak mikirin your time is money. It is money. Apalagi kalau mahasiswa kan waktunya harus efisien gitu ya mengerjakan risetnya gitu. Yeah, exactly. You gotta finish. Iya. Finish ya nggak bisa ditulis ya nggak bisa graduate. Iya. Kalau murid saya PhD harus punya 3 paper dengan first author. Iya. So. Luar biasa ya. Oke, bagaimana Hatsa? Sudah terjawab, Bro. Terima kasih. Iya, yang lainnya kita masih punya waktu ya, kurang lebih 10 menit lagi. Ya, boleh pertanyaan apa aja gitu. Iya. Iya. Iya, mungkin saya Pak Kendi. Iya, silakan Prof.
Ya, Prof. Taruna, tadi mungkin beberapa kali juga Prof menyampaikannya di beberapa slide bahwa memang bulk chemistry itu biasanya lebih clean ya, reaksinya karena kan setiap step itu ada acid ya, dan sepertinya memang acid itu juga salah satu yang mencegah ya agregasi kalau untuk terjadi gitu ya. Itu kan agregasi adalah side reaction yang paling banyak mungkin ya. AppMock AppMock lebih apa ya? Dia tidak clean lah ya dibandingkan bulk gitu. Karena memang dalam keadaan basah AppMock dilepas, kemudian ketika dalam keadaan basah itu sudah jadi NH2, itu juga akan memacu atau memicu ya, mungkin membentuk ikatan hidrogen gitu ya, Prof ya, Ya, dengan betul. antar rantai sehingga agregasi itu menjadi tidak dapat dielakkan gitu. Jadi memang ya reaksinya tidak se-clean yang bulk gitu. Biasanya dengan Prof Teruna itu kalau menggunakan chemistry gitu, eh, untuk menekan proses agregasi yang terjadi itu seperti apa gitu. Ya, that's a good question. Jadi yang harus hati-hati ya. Terkadang kita apalagi kalau pakai peptide synthesizer itu kan timingnya sudah dioptimasi. Tapi kalau kita melakukannya manual, terkadang kita bilang, oh saya mau diproteksi, oh mau makan makan lunch dulu gitu, pergi lunch, terus ketemu teman berjam-jam makan teman ngobrol-ngobrol, balik, oh ya, my deprotection is already got done. Nggak taunya terjadi side reaction because in basic condition, the amine can the fulfin, for example, produk dari MMOC itu kan fulfin. Biar Kalau dia fulfilled, lama-lama direaksi, amino group Anda itu bisa reaksi ke bereaksi fulfin. kembali betul. Ya, Ya. ya, jadi berarti stop reaksinya kan. Untuk reaksi berikutnya nggak bisa diperpanjang peptidanya. Jadi memang betul di acidic condition itu kan you form salt ya, NH2 plus. Jadi dia nggak reaktif ya. But when you have kalau misalnya in the basic condition you had NH2. Jadi any electrophile you can react. Jadi untuk mensupres itu nggak perlu lama-lama ya. Ya, ya. You have to do a reaction. Jadi misalnya memotong ini uh, FMOC ya, langsung cuci and next reaction. Jadi you have to be careful. Jadi misalnya, oh I'm gonna go for lunch, oh maybe I should wash it and wait. Terkadang kalau kita kan, oh nggak apa-apa lah kita lakukan gitu, Ya. lakuin atau pergi lunch nggak pulang-pulang berjam-jam balik, you stop you messed up your reaction. Yeah, you that's a good point actually. Yeah. Dilakukan dengan cepat saja gitu ya, Prof ya, Ya, khususnya di ya, step ya. yang itu. Ya, terima kasih, Prof. Reaksinya cepet kok. Memang reaksinya cepat. Ya, ya terima Kalau kasih. nggak salah di cycle kami uh, di peptida sintesis kami itu di automated itu mungkin cuma setengah jam atau di bawah setengah jam. Ya, ya terima kasih, Prof Taruna. Ya, di peptide sintesis itu side reaction itu yang berbahaya. Ya, makanya waktu cleavage juga scavenger harus benar-benar scavenger yang cocok. Uh, karena seperti saya bilang purifikasi itu yang sangat mahal. Iya, betul. Waktu mahal chemical, solvent, ya. Betul. Prof mungkin satu lagi. Kadang kami gitu ya, saya tidak tahu ya mungkin di universitas lain kayak HPLC semi preparatif itu banyak gitu ya. Tapi kita biasanya cuma satu gitu ya. Ini di Unpad juga ada itu pinjaman gitu. Terus dari kadang juga rusak gitu ya. Sedangkan untuk pemurnian peptida ini kayaknya memang HPLC itu sudah tidak bisa ditawar ya. Atau mungkin jika barangkali Prof. Teruna pernah ada pengalaman proses pemurnian itu tidak pakai HPLC gitu. Ya, ada Alternatif. sebenarnya. Ya. Ya, jadi sebenarnya pemurnian itu bisa dilakukan dengan regular column, ya, just like silika. Tetapi solventnya harus menggunakan uh, dikasih campuran IPA namanya. Di IPA itu uh, isopropil alkohol.
No, pyridine. Oh, pipa. Ya, nanti saya kasih resepnya. Oh iya ya, terima kasih Prof ya. Jadi dengan IPA ini uh, Anda bisa separasi dengan ethyl acetate atau nggak metanol sih, ethyl acetate sama hexane, tetapi dikasih di spike sama IPA. Cuma Hmm. cuma pyridine itu kan baunya nggak enak itu. Oh bau ya, iya betul ya. Tapi itu uh, apa? Berhasil. Kalau Anda melakukan HPLC bisa spotnya itu nggak dragging gitu. Jadi one spot bisa jalan melalui silika. Nah, waktu saya Silica di gel ya. silika aja. Oh, menarik Cuma Prof. cuma ya pakai IPA. Nanti saya kirim resepinya ya. Ya, ya. Terima kasih Prof Taruna. Karena sering rusak kadang satu-satunya, sedangkan banyak root yang harus dipisahkan. Oh, salah satu lagi bisa gini, Bu. Ada yang pernah dengar uh, step pack nggak? Step pack, separation Oh pack. iya, 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 pernah dengar. Ya. Jadi kita kalau misalnya dilakukan HPLC dan peaknya cukup bersih untuk Hmm. uh, membersihkan scavenger, bisa pakai set pack. Kita bisa beli C18 set pack, 18. ya. Jadi kita load peptidanya dan di elusi water semua semua salt dan acidic acid bisa keluar. Ya. Kemudian baru di run pakai 100% asidonitrile. Itu sudah bisa membersihkan pertama. Jadi nggak banyak banyak apa ya, nggak banyak peaknya nanti kalau misalnya melakukan HPLC, jadi lebih gampang gitu, lebih cepat. Oh iya, Jadi iya, dilakukan setback dulu, ya, pre-call, we call it pre preparation. iya. Tapi Perlu ya. dengan IPA itu um, asal ada hood yang bagus, hood lemari asam yang bagus sehingga nggak Ya. nggak nggak kemana-mana. Bisa menggunakan silika gel. Oh iya, perlu dicoba. Ya, Termasuk sepak juga mungkin ya tadi. ya, Baik. waktu saya di Baik. masuk ke industri zaman akhir 80-an sama aja. Prep HPLC itu nggak masih langka di industri zaman itu. Saya menggunakan IPA. Ya. Ya. Terima kasih Nah banyak, itu Prof. itu di develop waktu saya di company itu, company itu yang develop gitu. Iya, betul. Ya, rahasia rahasia kami itu waktu itu zaman Rahasia company ya, Prof ya. Kalau company biasanya pengen yang cost-nya nggak terlalu besar juga ya. pertama. Itu zaman dulu itu. Ya. Iya, ya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Prof. Rani. Yang lainnya, kita masih punya waktu ya. Oke, kalau tidak ada dari saya sedikit mungkin Prof. Runa ada yang ingin saya tanyakan juga mengenai teknikal gitu ya. Jadi saya pengalaman mensintesis peptida yang ujungnya itu asam aminonya sistein gitu. Ya. Nah, setelah di cleavage itu MS-nya gimana ya? Mass spektranya itu seperti itu bukan peptidanya begitu. Kelihatannya itu membentuk dimer gitu, Prof. Oke. Nah, itu ada solusinya nggak ya supaya dia tidak Ah, terusan membentuk dimer gitu karena kita butuhnya tentu saja yang monomernya begitu, Bro. ya. Jadi harus ada scavenger antioksidannya. Jadi uh, etanolamin, uh, uh, thioethanolamin mesti ditaruh di situ. Oh iya, iya. Jadi itu sebenarnya uh, sulfur itu. uh, jadi kalau kita buat cyclic peptide disulfide itu ya kayak oksitosin disulfide itu nggak perlu pakai reagent. Jadi kalau kita buat cyclic peptide itu kan kemarin tuh kan like RGD peptide itu reaksinya ditaruh di apa peptide di dissolve in water, kemudian pH-nya di adjust ke 8.5, tinggal apa bubble air aja Hmm. langsung cyclic atau polymerisasi. Jadi kalau mau menghambat itu sewaktu clippage harus scavengernya harus like ada thiophenol, for example, you put scavenger thiophenol atau uh, dithiotrietol.
sebagai scavenger. Jadi nggak bisa teroksidasi, nggak bisa polimerisasi. Oke. Obviously you have to purify them. So waktu purifikasi ya, kalau di lyofilisasi mungkin nggak dimerisasi. Avoid oxygen ya, semua. Jadi solution Anda mungkin you have to bubble it with nitrogen. Ya. Oke. Saya nitrogen. Oke, thank you. Terima kasih Prof. Teruna jawabannya. Oke, ini waktunya sudah 21.30 ya. Mungkin jika ada pertanyaan yang lainnya bisa ditanyakan Besok. esok hari ya. Kita masih punya 2 kali kesempatan lagi kuliah dengan Prof. Teruna. Oke, mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih terutama kepada Prof. Teruna yang telah mengisi kuliah hari ini, kepada Ibu Rani selaku pengampu, serta teman-teman sekaliannya, ada yang dari mahasiswa dari berbagai universitas, tadi ada yang dari BRIN juga ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan saja ya Prof ya kan. Ya, atau if you have ada question yang mau private, you can send me email. Ya. Ya. Kalau nggak salah ada email saya di slide ya. Slide ada. Ada. Ya. Ya, ada email saya kan di slide. So, Ya, you can ask. Di tiap slide Kadang ada. yang sungkan pertanyaan more private or private in the sense bukan private ya. Misalnya, I want to study in America, or I want to do postdoc in America. What can I prepare? Ya. Ya. Kadang kan nggak enak nanyanya di forum. You can ask me question. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, begitu ya, sangat Prof. Teruna sangat terbuka gitu. Ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin cukup sekian kuliah hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Saya tutup untuk kuliah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Teruna. Terima kasih Prof. Teruna. Terima kasih semua yang sudah hadir. Thanks. Bye. Bye.